Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan kelompok 1 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema konsep dasar filsafat pendidikan. Yang terhormat dosen pembimbing atau pengampu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Yudi Irfan MAG. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga fungsi, dan yang keempat itu metode. Supaya mengoptimalkan waktu, kita langsung saja kepada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan mengandung 3 komponen kata, yaitu yang pertama filsafat, kedua pendidikan, dan yang ketiga Islam. Yang pertama filsafat, secara etimologis filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philein yang artinya mencintai, atau philia yang artinya cinta, atau philos yang artinya sahabat atau kekasih, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kearifan. Sedangkan secara terminologis kata filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Adapun para ahli filsafat berpandangan, yang pertama itu Plato sebagai seorang filsuf Yunani yang termasyhur, muridnya Socrates dan juga guru daripada Aristoteles, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, yaitu ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles, murid daripada Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang selanjutnya tidak kalah pula daripada ilmuwan muslim atau filsuf muslim, yaitu Al-Farabi. Filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina. Sebelum Ibnu Sina masyhur itu ada Imam Al-Farabi. Imam Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan Immanuel Kant, yang sering disebut raksasa pikir barat, mengatakan bahwa filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama itu, apakah yang dapat kita ketahui? Ini bisa dijawab oleh metafisika. Kemudian, apakah yang dapat kita kerjakan? Dijawabnya oleh etika. Kemudian, sampai di manakah pengharapan kita? Nah, ini dijawabnya oleh antropologi. Yang selanjutnya itu ada kata pendidikan. Kata pendidikan sendiri berasal daripada bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Kata pedagogi itu juga berasal dari kata paid yang artinya anak, dan juga agogos yang artinya membimbing. Sedangkan dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educare yang artinya mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Cendekiawan Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau
pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, yaitu yang disebut dengan insan kamil. Sedangkan Prof. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh seorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kata Islam berasal secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Asal katanya itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang secara kebahasaan berarti menyelamatkan. Islam atau islaman itu adalah bentuk masdar atau kata benda sebagai bahasa penunjuk dari fiil atau kata kerja, yaitu aslama, bermakna telah selamat, fiil madi atau kata lampau, dan yuslimu bermakna menyelamatkan. Sedangkan Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawiriji mendefinisikan agama Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan atau melepaskan diri dari kesyirikan. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam adalah, saya mengambil daripada pendapat Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Sementara Juhairini menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Sedangkan Prof. Abu Dinata menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah sebagai suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan juga pendapat para ahli, khususnya filosof muslim, sebagai sumber yang sekunder. Mungkin pengertian dari filsafat pendidikan Islam cukupkan sekian. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri yang akan dipaparkan oleh teman saya, Anwar Saifur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, Muzayyin Arifin dalam Abu Dinata mengatakan bahwa ruang lingkup pemikiran filsafat pendidikan Islam bukan mengenal hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat pendidikan Islam. Nah, secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam itu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep tersebut, mulai dari perumusan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, lingkungan, dan seterusnya. Nah, terus Jalaluddin dan Utsman Said menjelaskan bahwa secara makro, apa yang menjadi objek filsafat itu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta,
dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Secara mikro, yang menjadi objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat itu ada beberapa. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang keduanya, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Lalu merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Lalu merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Terus yang selanjutnya, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan filsafat politik pendidikan. Nah, terus merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Nah, dengan demikian, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam. Seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan pendidikan Islam ini yaitu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Sekian untuk pemaparan dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agisti Hoiriyah. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai metode filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam biasanya diartikan sebagai suatu cara yang harus dilalui dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu tersendiri. Ibnu Khaldun mengungkapkan secara substansial ada beberapa metode pendidikan yang digunakan dalam mendidik anak-anak dan remaja. Muhammad Al-Atiyah Al-Abrashi menyimpulkan bahwa metode pendidikan Islam telah modern sejak semula. Hal ini dapat kita ketahui bahwa beberapa prinsip yang mendasar seperti adanya unsur demokrasi, kebebasan, kemerdekaan, persamaan dalam pendidikan, unsur pengamatan kepada bakat anak, kemudian kecenderungan, fitrah, kecakapan, kemampuan berkomunikasi dengan anak dengan penuh kasih sayang, dan pendidikan seumur hidup. Beberapa pendapat mengenai metode filsafat pendidikan ini juga sependapat dengan Imam Al-Ghazali, di mana Ibnu Sina, Al-Jamuji, dan Ibnu Khaldun mengenai kaidah-kaidah dasar dalam pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, itu tidak ada pembatasan usia anak mulai belajar. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik dua disiplin ilmu yang disukai sesuai bakatnya. Yang ketiga, ketika memperhatikan dan mengindahkan pada waktu, menunjukkan contoh dan alat peraga kepada anak. Kemudian ada dasar-dasar metode pendidikan. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya itu banyak menyangkut persoalan individual atau sifat sosial dari peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum pendidikan. Sebab metode pendidikan hanyalah sarana menuju tujuan pendidikan, sehingga segala cara yang ditempuh oleh seorang pendidik itu harus mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan. Dalam hal ini tidak terlepas dari dasar-dasar agama, biologis, psikologis, dan sosiologis. Di mana yang pertama itu ada dasar agama. Di sini dasar agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan Islam, karena di mana agama peserta didik dapat memberikan pendidikan moral yang baik
bagi peserta didik. Kemudian di sini ada dasar biologis, di mana perkembangan biologis manusia itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan intelektualnya, sehingga semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Kemudian yang ketiga di sini itu ada dasar psikologis, di mana metode pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis siswa. Sebab perkembangan dan kondisi psikologis siswa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap internalisasi nilai dan transformasi ilmu itu sendiri. Kemudian yang keempat di sini ada dasar sosiologis, di mana interaksi yang terjadi antara sesama siswa dan interaksi antara guru dan siswa merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif pada keduanya. Kemudian di sini ada fungsi filsafat pendidikan. Nah, sebagai ilmu pendidikan Islam itu bertugas untuk memberikan penganalisaan secara mendalam dan terperinci tentang problema-problema kependidikan Islam sampai kepada penyelesaiannya. Di mana pendidikan Islam sebagai ilmu itu tidak melandasi pada hanya teori-teori saja gitu, akan tetapi memperhatikan juga fakta-fakta empiris atau praktis yang berlangsung dalam masyarakat sebagai bahan analisa. Itu mungkin beberapa mengenai metode-metode filsafat pendidikan Islam. Baik, itunya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari yang telah kami paparkan bahwa filsafat pendidikan Islam mempunyai kedudukan solutif, idealis, dan metodis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam yang muncul dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim dan mengoptimalkan kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, menjadi hamba Allah yang berkepribadian Al-Quran dan Hadis. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam mendasarkan landasan pada sumber-sumber yang permanen, konstan, dan mempunyai kebenaran mutlak. Sumber-sumber tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.